Yang membuat tertipu itu ketika ajaran utamanya, substansi yang mau dinasehatkan terus tergeser. Nah, itu seperti kalimat terakhir, seringkali mereka malah memalingkan jamaah. Ini yang dikhawatirkan dari jalan menuju Allah. Harusnya semakin banyak majelis ilmu diikuti, kualitas diri seseorang meningkat, semakin dekat dia sama Allah. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam proses pencarian ilmunya. Antara lain mungkin ketertipuan di sini ini. Terlalu sibuk dengan casingnya, melupakan substansi ajarannya. Ada ulama yang terlalu fokus. Fokus tidak apa-apa, terlalu fokus apa-apa yang terlalu itu kan jelek, pada ilmu fikih sehingga melupakan olah batin. Jadi hanya fokus pada formalitas ajaran. Syarat sahnya apa, syarat batalnya apa, dan seterusnya pada fikih. Sehingga batinnya tidak digarap. Apa-apa dicari mana halal, mana haram. Tidak keliru, tapi itu baru setengah jalan. Harus lebih masuk lagi. Karena Islam itu kan ya lahir ya batin. Ada juga yang kedua, kelompok jidal, kelompok ilmu kalam. Jadi terlalu fokus pada ilmu kalam. Biasanya terus suka jidal, suka perdebatan, ingin mengalahkan aliran yang lain, kelompok yang lain. Ini sumber kesombongan juga. Debat, kemudian diskusi saling menjatuhkan. Katanya Ghazali ini memicu ego, memicu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, mencari-cari salahnya yang lain dan mengunggulkan dirinya sendiri. Itu bahaya untuk perkembangan jiwa, katanya Ghazali. Hati-hati. Iya, ilmu kalam boleh, belajar fikih harus, cuma jangan terlalu ekstrim di situ. Terlalu banyak belajar fikih, ya nanti apa-apa kamu cari hukumnya. Ngaji pakai mikrofon halal apa haram? Ini jangan-jangan bid'ah misalnya kan itu terlalu fokus pada fikih. Mau minum ditanyakan, ini gulanya halal apa haram? Bahannya dari apa? Belinya di mana? Jangan-jangan beli di orang kafir. Ini yang jualan kafir apa mukmin? Iya, bingung kalian, apa-apa dicari fikihnya. Jadi, yang kalam juga begitu, senengannya debat. Apa-apa diperdebatkan, alasannya apa, argumennya mana, dalilnya mana. Dalil itu sahih apa, kan gitu. Kalau itu ahad, di kitab mana? Ya wes. Jadi hidupnya berputar di situ, tidak masuk ke dalam, tidak meningkatkan kualitas, tapi saling bersaing, saling menjatuhkan. Ketertipuan selanjutnya dari ulama. Bukan berarti salah orang belajar ilmu kalam atau belajar ilmu fikih, tapi tidak pas tertipu kalau hanya fokus di situ. Terus, nah, ini kelompok selanjutnya. Ulama yang suka ceramah, suka menasehati tentang nafsu, hati, kita harus khauf, raza, zuhud, tawakal, ikhlas juga. Suka ceramah yang sufistik, yang mendalam itu. Dan dengan ceramah saja dia merasa, ya kayak aku ini yang sudah melakukan semuanya. Ini ulama yang tertipu juga.
Ya seperti sering saya bilang, orang tidak jadi baik hanya dengan menceramahkan kebaikan. Orang baik itu orang yang menjalankan kebaikan. Kalau cuma ceramah, enggak. Kalau ada ulama yang dengan ceramah tentang kebaikan dia sudah merasa baik, dia sedang tertipu. Enggak selalu. Orang yang ngomong kebaikan dia jalankan. Nah, yang tidak menjalankan inilah termasuk ulama-ulama yang tertipu. Kebalikannya kalian juga yang mendengarkan. Ada orang yang memberi nasihat dan mendengarkan. Kayak kalian, Pak saya rajin ikut ngaji tasawuf, saya rajin ikut ngaji filsafat, saya rajin merasa wis sufi, wis filosof, wis. Sebelum berfilsafat, sebelum suluk, kamu sudah merasa jadi sufi, sudah merasa jadi filosof. Hanya dengan mendengarkan. Dua-duanya tertipu. Apakah yang ceramah atau yang mendengarkan ceramah? Mendengarkan ceramah saja tidak membuatmu jadi orang baik. Orang baik itu orang yang menjalankan isi ceramah yang baik-baik. Jadi makanya kalau sekarang ada, oh saya itu rajin sekarang ikut pengajian, tiap minggu pagi subuh-subuh saya ngaji, tiap ngaji, alhamdulillah ikut ngajinya baik. Tapi itu tidak membuat dirimu jadi baik sebelum isi pengajiannya dijalankan. Kalau tidak, kalian masih ada di level orang yang tertipu. Sekarang kan banyak pengajian-pengajian baik itu, tapi itu masih setengah jalan. Fullnya apa? Isi pengajiannya dijalankan. Kalau tidak, berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu. Terus masih ada lagi. Ulama agak banyak. Ada kelompok ulama yang sibuk dengan kegiatan menguraikan, menjelaskan, membuat kalimat-kalimat indah. Kalimatnya indah luar biasa, cuma dia sibuk di situ, sehingga substansi yang dia ajarkan hilang. Jadi sibuk dengan rangkaian kata-kata, sibuk dengan melagukan, sibuk dengan bikin syair biar kalimatnya indah. Kalau pakai bahasa hari ini, sibuk dengan casingnya ilmu, bukan isinya ilmu. Itu juga orang tertipu. Ya banyak kan memang ornamen-ornamennya ulama ketika ceramah, ketika mengajari macam-macam. Ada yang lucunya luar biasa, ngalang-ngalang stand up. Setiap kali dia tampil, yang ditunggu orang itu, dan dia sadar, terus akhirnya dia nyari gimana caranya dapat lucu-lucu yang banyak sehingga jamaahnya tetap bertahan. Akhirnya apa? Substansi ajarannya tergeser. Atau pinter bikin syair gitu. Cari sebanyak mungkin syair yang membuat orang tertarik, substansi ajarannya tergeser. Atau pinter nyanyi, atau kan ada, saya pernah lihat itu kan, ada pengajian, ada musiknya, ada dangdutnya, ada itunya. Kadang-kadang substansi ajarannya tergeser. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Jadi sibuk meramu ajaran, meramu nasihat biar diterima oleh masyarakat, tapi akhirnya tertipu oleh casingnya, bukan substansi ajarannya. Ini juga katanya Ghazali termasuk orang-orang yang tertipu. Katanya Ghazali, fokus mereka adalah majelis mereka penuh dengan kemeriahan. Pokoknya jamaahnya harus banyak terus, jangan sampai jamaahnya berkurang, sehingga mereka sibuk dengan casingnya. Kadang-kadang mereka menggunakan pakaian kebesaran, mungkin punya baju khusus lah, kalau tampil pakai baju apa biar ciri khasnya itu ya. Kadang-kadang begitu dulu, tapi zaman Ghazali. Iya, zaman Ghazali, ini kan kitabnya Ghazali, zaman Ghazali ya. Jadi para ulama yang sibuk dengan casingnya.
Jadi mungkin jamaahnya itu kalau pulang, kalau ditanya tadi diajari apa, oh enggak tahu, pokoknya lucu, seneng kamu kalau ke sana gitu. Oh, atau seneng ke sana, banyak nyanyinya, banyak lagunya, banyak itunya. Lu enggak salah itunya, cuma yang membuat tertipu itu ketika ajaran utamanya, substansi yang mau dinasehatkan terus tergeser. Nah, itu seperti kalimat terakhir, seringkali mereka malah memalingkan jamaah. Ini yang dikhawatirkan dari jalan menuju Allah. Harusnya semakin banyak majelis ilmu diikuti, kualitas diri seseorang meningkat, semakin dekat dia sama Allah. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam proses pencarian ilmunya. Antara lain mungkin ketertipuan di sini ini. Terlalu sibuk dengan casingnya, melupakan substansi ajarannya. Oke, terus ada pula, ini pokoknya bagian ngeritiki ulama terus, tapi kamu tidak usah nyari-nyari ulamanya siapa dan di mana lo ya. Nanti kamu jadi tukang kritik, ini untuk kamu sendiri. Ada yang senang dengan kalimat-kalimat sufistik dari ahli zuhud, dengan pembicaraan tentang rendahnya nilai dunia, terus kemana-mana diulang-ulang, jamaahnya juga mengulang-ulang ini, tapi mereka semua tidak mengamalkannya. Jadi mungkin kayak ngaji filsafat ini, kamu potong-potong, kamu pilih yang kamu seneng-seneng. Aku ndak ngelakoni, kamu juga ndak ngelakoni. Kamu sebar kemana-mana, kita semua ndak menjalankan apa-apa, cuma ngomong tok sama mendengarkan. Nah itu tertipu juga katanya Ghazali. Ini kan kalimat-kalimat zuhud, kalimat-kalimat sufistik kan malam ini bertaburan. Cuma ini ya saya ngomong, kamu mendengarkan, terus besok rekamannya kamu sebar, cuma itu dok. Tidak ada yang diamalkan. Berarti kita semua tertipu, merasa lebih mulia, lebih tinggi dari yang lain, padahal tidak. Levelnya sama, kita di bawah semua. Jadi ini ketertipuan selanjutnya. Jadi kan kadang-kadang kita memang suka dengar ungkapan-ungkapannya para sufi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ghazali. Itu kan ungkapannya indah-indah, terus kemana-mana kita ulang. Tapi kita tidak menjalankan itu, hanya mengulang-ulang saja. Cinta pada Allah itu cirinya ada 6, 1, 2, 3, 4. Kamu sudah belum? Ya kan? Jadi sudah berusaha juga belum. Tertipunya di situ. Ghazali sendiri, beliau melakukan konversi dari ilmu-ilmu lahir ke ilmu batin itu karena ini. Dia merasa selama ini kan diingatkan oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali. Adiknya ini kan seorang sufi. Memang kalau Ghazali belum. Ghazali ini ilmuwan besar pada zamannya sebelum masuk ke dunia sufi. Waktu Ghazali asik-asiknya ceramah, penggemarnya sangat banyak, luar biasa. Tiba-tiba didatangi oleh adiknya, langsung ditunjuk oleh adiknya. Dimarahi sama adiknya, wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain dan dirimu sendiri tidak tajam? Nah, itu Ghazali langsung shock waktu dituding adiknya itu. Kabarnya sampai berbulan-bulan dia merenung dan tidak bisa ceramah lagi karena dimarahi sama adiknya. Karena bagi Ahmad Ghazali, Muhammad Al-Ghazali ini hanya batu asa, membuat orang lain sadar, membuat orang lain tercerahkan, tapi dia sendiri tidak menjalankan yang diomongkan. Maka wahai batu asah, sampai kapan engkau menajamkan orang lain? Batu asah itu kan untuk ngasah senjata, yang membuat senjata tajam. Tapi batunya sendiri nggak pernah jadi tajam. Kamu ngiris pakai batu asah nggak bisa. Nah, saat itu katanya adiknya, Ghazali kayak batu asah. Nah, ini kayak
kritiknya Ghazali ini bahwa banyak memang ulama-ulama yang seperti batu asa. Dia menajamkan orang lain, membuat orang lain sadar, tapi dirinya sendiri tidak tajam, tidak sadar. Kadang-kadang mungkin kaget. Kadang-kadang saya juga ada postingan sak menit itu ya, oh saya pernah ngomong gini tuh ya. Selalu ya, seminggu sekali ngomong 2 jam, kadang-kadang ngomongnya ngalor ngidul, kaget dewe kadang. Heran kayak, apik men aku ngomongnya ngono. Padahal ya nggak jalan semua itu kan. Jadi makanya saya agak nggak enak kalau dengerin suaraku dewe, wis anggap baik. Jadi itu ciri-ciri orang yang tertipu itu di situ. Kalian hati-hati jangan ketipu oleh saya. Jangan-jangan mau ustadznya aja tertipu, apalagi jamaahnya. Oke, terus masih ada lagi ketertipuan ulama. Kalau ini ulama hadis, ada ulama hadis yang waktunya habis untuk mempelajari hadis, mendengarkan hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat, mencari sanad-sanad yang asing. Mereka sibuk mencari riwayat dari para syekh ahli hadis supaya bisa mengambil sanad. Banyak kan kita di antara kita yang sering, "Allah, kamu ngajinya kemana? Sanadnya dari siapa?" Sibuk dengan sanad. Atau zaman dulu mencari hadis, ulama-ulama perawi hadis. Ini sebenarnya tidak salah. Cuma kalau umurmu habis hanya untuk mencari sanad, lah kapan kamu menjalankan isinya hadis? Jangan berhenti di sanad, jangan berhenti di riwayat-riwayat. Jalankan isinya hadis itu lebih penting. Itu kritiknya Ghazali. Banyak kan zaman dulu itu perdebatan-perdebatan tentang sahih tidaknya hadis. Ada cerita satu ketika Ghazali ini di sidang karena dianggap banyak menggunakan hadis-hadis yang sanadnya lemah. Terus jawabnya Ghazali, iya, saya punya cara sendiri untuk menentukan sahih atau tidaknya hadis. Katanya Imam Ghazali, saya itu kalau ada hadis, kalau ulama yang lain kan dicari rawinya siapa. Kalau Imam Ghazali dicium. Kalau hadis ini baunya harum, berarti sahih. Kalau tidak, berarti tidak. Oh, itu metode yang hanya orang tertentu yang bisa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Ya mungkin levelmu masih tidak bisa. Saya cium loh Pak, bukunya kan baunya bau apek semua, tidak pernah dibuka. Kalau Ghazali, Imam Ghazali caranya begitu, beliau dicium kemudian dirasakan. Kalau harum berarti ini memang hadisnya sahih. Kalau tidak berarti tidak. Nah, itu gayanya Imam Ghazali. Tapi di sini yang dikritik adalah jangan menghabiskan waktu untuk ini. Masih ada yang lebih penting, yaitu menjalankan tuntunan sunnah, isinya hadis. Biarlah ini diurusi sama ahlinya sesuai kemampuannya saja. Tidak harus sampai menghabiskan umur mengumpulkan riwayat-riwayat. Yang lebih penting kan memahami isinya, merenungkan maknanya, menjalankannya, kan itu. Ada lagi mirip kayak hadis, tertipu dengan ilmu nahwu, ilmu bahasa, balaghah, dan yang sejenis itu. Jadi menghabiskan umur untuk ilmu alat, itu yang oleh Imam Ghazali dikritik. Iya, bahasa Arab itu penting, nahwu sorof itu penting, tapi cuma alat. Yang lebih penting lagi, gunakan alat itu sehingga berguna untuk meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Jadi kalau ada dosenmu marah-marah, harus pintar bahasa Arab. Oh, iya Pak, cuma lebih penting lagi bisa menggunakan bahasa Arab.
untuk kepentingan beragamamu. Oke, jadi dua jenis ulama yang terakhir ini sibuk dengan alatnya, tidak manfaatnya. Ilmu itu yang lebih dicari kan manfaatnya.